Pemirsa, WFH seminggu sekali menjadi strategi memitigasi krisis energi. Lonjakan harga minyak dunia, dampak perang di Timur Tengah bisa memberatkan APBN kita. Agar konsumsi BBM lebih rendah di tanah air, pemerintah menerapkan kerja dari rumah. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Studi Bank Dunia terhadap sejumlah kota di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan sekurang-kurangnya 2,2 juta liter bahan bakar per hari terbuang percuma akibat kemacetan di 6 kota besar. Nilai kerugian akibat pemborosan bahan bakar minyak di 6 kota metropolitan termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyentuh angka 71,4 triliun rupiah per tahun. Saat macet, mesin kendaraan tetap membakar bahan bakar, sehingga konsumsi BBM per kilometer menjadi sangat tinggi. Selain kerugian finansial, kemacetan kronis berkontribusi signifikan pada polusi udara dan emisi gas rumah kaca di sektor energi. Saat Perang Iran memicu lonjakan harga minyak dunia, sangat rasional bila menekan konsumsi BBM menjadi strategi untuk menghemat anggaran negara. Salah satu cara menekan konsumsi BBM adalah dengan menerapkan kerja dari rumah, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Namun ternyata tidak mudah memutuskan WFH sehari dalam sepekan. Baru pekan ini, pemerintah resmi menerapkan WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi 2 bulan setelah pelaksanaan. Kebijakan ini merupakan langkah adaptif dan preventif yang diambil pemerintah dalam menghadapi dinamika global. Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien. Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan dan itu dipersilahkan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah digunakan. Airlangga menambahkan, selain WFH, pemerintah juga menerapkan kebijakan terkait efisiensi mobilitas. Dalam hal ini, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widayantini memastikan kebijakan WFH sehari dalam sepekan bukan bermaksud untuk mengurangi jam kerja ASN. Evaluasi kinerja akan terus diperkuat secara berkala. Karena memang sebelumnya ada Permenpan nomor 4 yang memang untuk flexible working arrangement. Kan di kantor Menpan juga kita sudah memulaikan dan kita lakukan evaluasi gitu ya. Evaluasinya itu terutama kepada kinerja. Karena sekarang penilaian itu bukan kepada kehadiran fisik, tetapi lebih kepada bagaimana kinerja setiap individu itu dilakukan. Jadi penilaian sudah tidak seperti itu. Kalau misalnya ada efisiensi itu ikutannya, tetapi lebih penting itu kita ingin mendorong supaya tata kelola pemerintah kita harus sudah berubah nih sekarang. Jadi digitalisasi itu menjadi sesuatu yang memang harus sudah mulai kita perhatikan dibandingkan kehadiran fisik itu isu utamanya. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga menerbitkan surat edaran terkait work from home dan optimasi energi untuk sektor swasta. Perusahaan diimbau menerapkan work from home selama 1 hari dalam 1 minggu sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Penerapan ini menjadi bagian dari perubahan pola kerja menuju sistem yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Namun pemerintah menegaskan bahwa hak
hak pekerja tetap harus dipenuhi tanpa mengurangi upah, cuti, serta kewajiban kerja yang tetap berjalan normal. Rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home setiap hari Jumat. Meski demikian, sejumlah sektor pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal guna menjaga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tengah menyusun aturan teknis terkait penerapan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini akan mengatur secara rinci pegawai yang diperbolehkan bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Keputusan pemerintah pusat yang sudah menerapkan dan menetapkan hari Jumat sebagai waktu untuk work from home. Pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home. Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan, maka kami akan atur mereka tetap bekerja seperti biasa. Terutama 44 poliklinik kita, poliklinik puskesmas, kemudian 292 puskesmas pembantu dan 31 rumah sakit tetap seperti biasa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pengawasan ketat dan menyiapkan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara yang melanggar aturan. ASN yang menjalankan WFH juga dilarang menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik jika beraktivitas. Pemprov DKI menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran. Sanksi tegas akan diberikan guna menjaga integritas kebijakan sekaligus memastikan tujuan utama, yaitu pengendalian mobilitas dan efisiensi kerja benar-benar tercapai. Jadi yang pertama, absensi akan tetap dilakukan walaupun secara mobile, karena kalau pemerintah DKI Jakarta untuk itu sudah punya instrumennya, nanti yang akan dikelola secara langsung oleh BKD, dan tadi sudah dilaporkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tegas. Yang kedua, siapapun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan fasilitas transportasi yang bersifat perorangan, apakah itu motor, apakah itu mobil, dan sebagainya. Kalau mereka mau menggunakan transportasi, karena statusnya work from home, harusnya kan di rumah. Kalau mereka mau bertransportasi, maka harus transportasi publik. Itu diatur dalam SE Gubernur yang akan dikeluarkan. Sementara itu, Pemkot Salatiga memilih menerapkan langkah efisiensi energi. Bukan dengan kebijakan work from home, namun dengan gerakan Jumat bebas kendaraan bermotor. Seluruh pegawai, baik ASN maupun swasta, kini diimbau untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum saat menuju kantor. Untuk efisiensi bahan bakar, saya setuju, tetapi dengan cara bukan WFH. Mungkin hari Jumat, ini semua ASN, bahkan semua pegawai-pegawai swasta pun kita tidak menggunakan mobil ke kantor, ya. Yang dekat bisa jalan kaki atau bersepeda, yang agak jauh pergunakanlah transportasi umum, sehingga dengan itu transportasi umum juga akan diberdayakan lebih baik, kemudian bahan bakar lebih efektif, lebih efisien, lebih diirit, dan yang penting juga membiasakan hidup sehat, ya, jalan kaki, olahraga. Saya kira itu untuk Salatiga yang paling cocok, ya. Sejumlah Pemda telah mengambil kebijakan untuk menghemat BBM. Pemerintah Kabupaten Bekasi misalnya
mulai menerapkan sejumlah langkah strategis menghadapi tekanan fiskal. Salah satunya dengan menarik kendaraan dinas yang dinilai tidak digunakan secara optimal. Selain itu, Pemkab Bekasi juga mendorong pola kerja lebih fleksibel melalui penerapan work from home serta mengkaji digitalisasi sistem pembayaran retribusi yang akan diterapkan secara bertahap. Sedangkan pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menyarankan bagi ASN yang rumahnya cukup dekat dengan kantor untuk menggunakan sepeda. Menurut Bupati Ngawi, keputusan ini diambil dengan pertimbangan hal yang terpenting dalam kebijakan ini adalah penghematan energi. Sedangkan Pemprov Jawa Timur akan memberlakukan work from home atau WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Penerapan WFH ini akan diberlakukan pada setiap hari Rabu dan berlaku mulai bulan April. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.